Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah serta berselawat kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kul 'aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an. Baik adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita kembali dapat bertemu di dalam waktu yang sangat baik, yaitu dalam perihal menuntut ilmu agama, yaitu yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Agustus 2021, tepatnya kita dipertemukan dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi tentang lanjutan minggu kemarin. Baik adik-adikku kelas 11 keagamaan 3 yang saya banggakan, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana tentang materi hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang materi berbakti kepada orang tua dan guru. Baik adik-adikku sekalian yang saya banggakan, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan supaya kita selalu giat dalam menuntut ilmu, semangat terus dalam menuntut ilmu, walaupun ya dalam keadaannya seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu pada masa pandemi, yang seharusnya kita belajar ini secara tatap muka, tetapi karena perihal virus ini menjadikan kita belajarnya secara daring, secara online. Walaupun demikian, maka semoga tidak menjadikan kendala bagi kita semuanya dalam perihal menuntut ilmu. Tetap rajin, semangat dalam menuntut ilmu walaupun bagaimana keadaannya. Baik adik-adikku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita tentunya akan kembali belajar mengenai macam-macam materi Al-Quran Hadis, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Itu ya materi kita pada kali ini, yaitu menghormati, berbakti, menyayangi orang tua dan guru kita. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan ini, aktivitas ini selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman kamila. Baik adik-adikku sekalian, sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan beberapa perihal yang sangat penting untuk kalian bisa pahami nantinya setelah mempelajari ini. Baik, yang pertama, Bapak mengharapkan untuk kalian semuanya agar nantinya mampu untuk bisa
membaca ayat-ayat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam materi ini, yang ada di dalam buku pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan tajwid dan terjemahannya. Kemudian Bapak mengharapkan juga agar kalian tentunya harus bisa memahami apa saja inti dari materi pembelajaran kita pada kali ini. Kemudian yaitu yang ketiga, bagaimana kalian harus bisa mengamalkan apa saja poin penting yang bisa dipetik dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, itu ya, baik. Kita memasuki pembelajaran yaitu berkenaan dengan materi berbakti kepada orang tua dan guru kita. Yang mana di sini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian berbakti kepada orang tua. Kemudian ada dalil tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian bagaimana sih cara menghormati ataupun berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua, adab seorang murid kepada orang tua, kepada guru. Kemudian pentingnya menghormati dan menyayangi ataupun berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian akibat daripada kedurhakaan kita kepada orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, adik-adikku sekalian yang saya banggakan, yang mana tadi sudah saya sampaikan beberapa poin penting tentang perihal materi pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu yang pertama, pengertian menghormati berbakti kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim dan hikmat kepada orang tua, baik orang tua ataupun guru maupun sesama anggota keluarga ya. Kemudian menyayangi adalah sebuah sikap seseorang terhadap orang lain yang ingin selalu membuatnya bahagia. Kemudian orang tua merupakan orang yang secara umum menjadi asal keturunan anak. Kemudian Islam mengenal dua macam orang tua. Yang pertama, ada orang tua biologis, yaitu orang yang telah melahirkan kita ke bumi, ke dunia. Kemudian orang tua rohani, yaitu orang yang telah mengantarkan kita untuk mengenal Allah, yaitu yang disebut dengan guru, para guru-guru kita. Nah, guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan, baik itu pendidikan akhlak ataupun nilai moral dan lain sebagainya. Itu ya poin-poin penting kita pada kali ini. Yang mana kita harus meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan kewajiban sebagai kita umat beragama. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai pemahaman kita tentang dalil-dalil yang kita pelajari. Baik, berbicara tentang orang tua, apa sih itu orang tua? Ada beberapa saja orang tua, ada bermacam. Yang pertama ada orang tua kandung, yaitu orang tua yang melahirkan kita. Kemudian ada ibu, ada bapak, ada ayah, ada ibu. Kemudian yang kedua, ibu yang menyusuimu, yaitu ibu kandung kita, ataupun seseorang yang pernah menyusui kita pada masa kita lagi bayi, yang mana seperti biasanya itu disebut kalaunya di wilayah kita yaitu ibu angkat ya. Kemudian yang ketiga ada orang tua ilmu, nah yakni guru tadi ya. Guru, banyak guru, guru SD, SMP, nah, itu ya. Kemudian guru TK Arabnya, guru mengajinya, pokoknya guru yang pernah mempelajari yang pernah mempelajari kita ilmu apa saja pun itu disebut dengan guru, termasuk orang tua kita. Kemudian yang terakhir orang tua yang menikahimu dengan anaknya, yaitu mertua kita. Itu ya macam-macam orang tua. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua dulu, baru guru. Yang pertama, berbakti kepada orang tua.
hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang mana kita harus berkaca kepada dalil ataupun firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita menghormati dan berbakti patuh kepada kedua orang tua kita. Yaitu bisa dilihat pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Mohon disimak dengan baik adik-adikku. Seperti biasanya nanti kalian ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat yang ada di dalam materi ini. Baik, dengarkan dengan baik-baik ya bunyinya daripada perintah berbakti kepada orang tua yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق Allahul Azim. Nah, itu tadi bunyi daripada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang menjelaskan bagaimana cara kita menghormati ataupun berbakti kepada orang tua. Coba kita lihat terjemahnya, pengertiannya. Yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu terjemahnya. Baik, apa isi kandungan yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 ini, yaitu setidaknya ada 5 hal bentuk berbuat baik kepada orang tua yang dapat kita ambil pelajarannya dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalian perkataan yakni seperti contohnya kata si ibu, nak tolong belikan ibu beras. Kemudian anaknya menjawab, ulun lagi auran bu. Itu tidak boleh ya, sama sekali tidak boleh, karena sudah jelas dikatakan oleh Allah, jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalian, baik itu ibu ataupun ayah kalian, mengatakan perkataan yang seharusnya jangan dikeluarkan. Setiap perintah daripada kedua orang tua ataupun bapak ibu harus dituruti dengan mengatakan inggih, iya, itu ya, jangan sama sekali mengatakan kata Kemudian jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini berani membentak kedua orang tua kita. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, kalau kita sampai berani marah ataupun apalagi sampai membentak kepada orang tua kita. Jangan sampai. Kemudian bertutur kata dengan perkataan yang baik. Jadi itu bagaimana kita selalu mengeluarkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua kita.
selalu berkata-kata yang baik. Jangan sampai sekali berkata-kata yang tidak baik, bahkan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian selalu merendahkan diri kepada orang tua dengan kasih sayang. Bagaimana cara merendahkan diri? Yaitu harus selalu harus selalu rendah hati, rendah diri kepada kedua orang tua. Jangan sampai misalnya kita merasa lebih hebat daripada kedua orang tua kita karena kita telah sekolah, telah menuntut ilmu, sudah panjang perjalanan kita menuntut ilmu, sedangkan kedua orang tua kita tidak sekolah, tetapi kita merasa lebih hebat daripada kedua orang tua kita. Di situ kita merendahkan kedua orang tua kita. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun kedua orang tua kita tetap harus selalu dihormati, karena merekalah yang melahirkan kita ke dunia ini. Kalau tidak ada mereka berdua, tidak akan lahir kita di muka bumi ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir, selalu mendoakan orang tua. Sebagaimana dikatakan, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Nah, itu ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang balasan dari ayat tadi, mengapa sih kita harus berbuat baik kepada orang tua? Nah, dalam hal ini Allah menjawab dengan tegas dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang bunyinya, tolong disimak dengan baik lagi ya adik-adik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Kemudian bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu dikembalikan. Itu ya, baik kandungannya, yaitu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kepada orang tua yang masih hidup. Nah, yang pertama, misalnya contoh kecilnya, sebelum berangkat sekolah, bersalaman dengan kedua orang tua, mencium tangan kepada orang tua, minta mohon doa restu kepada orang tua. Karena restu kedua orang tua itu dikatakan kan birrul walidaini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Jadi apabila orang tua sudah ridho, maka Allah akan ridho. Kemudian sebaliknya, apabila orang tua kita murka kepada kita, naudzubillah min dzalik, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jadi jangan sampai ya berbuat yang tidak baik kepada orang tua, maka kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua dalam keadaan apapun. Bertutur kata yang sopan dan bersikap santun kepada kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Membantu kedua orang tua di rumah, membantu pekerjaan kedua orang tua di rumah. Mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan. Selalu mengikuti perintah kedua orang tua. Misalnya orang tua menyuruh, oh kamu nanti setelah MAN ini lanjut ke Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin aja, jangan ke misalnya Unlam. Nah, itu nanti bisa dirundingkan kembali bagaimana baiknya. Harus turut kepada orang tua selagi itu perintahnya baik ya. Kemudian mendoakan kedua orang tua tadi ya. Minimal setelah sholat wajib, setiap sholat 5 fardu wajib itu selalu mendoakan kepada orang tua. Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya. Kemudian mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru ayah ya. Sering ya mendengar ya, berbakti kepada ibu dulu kemudian ayah. Yang mana dikatakan 3 kali ibu baru ayah. Ibu, 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 ayah ya. Jelas ya. Cara berbakti kepada orang tua. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Yang pertama, merawat jenazahnya dengan baik. Bagaimana memandikannya, mengafani, mensolatkan sampai dengan
mengantarnya ke peristirahatan terakhir, yaitu ke pemakamannya. Kemudian mendoakan kedua orang tua selalu semoga diampuni segala dosanya. Kemudian menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik, jangan berbuat yang tidak baik. Melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh, belajar secara sungguh-sungguh. Kemudian menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua waktu masih hidup. Kemudian menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua, itu berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Dan berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua dapat menghindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab diampuni dosanya kita yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter seseorang. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi ataupun muallim dan muaddib. Murabbi adalah orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan muallim bersifat pemberian ataupun penyampaian pengertian, pengetahuan ataupun keterampilan. Sementara muaddib adalah memberi adab, memberi akhlak dan mendidik peserta didik. Nah, antara ketiga hal tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Kemudian, manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian, karena dengan hormat dan patuh kepada guru, maka guru dengan senang hati menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian, guru akan selalu mendoakan peserta didik di dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Jadi guru mendoakan kita untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Kemudian cara berbakti kepada guru. Pertama, kepada guru yang masih mengajar. Misalnya dari hal kecil saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, selalu menyampaikan senyum, ya, kayak salam dan sapa. Disapa guru, jangan sampai sombong kepada guru. Kemudian membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus papan tulis, ya, itu ya. Dan persiapkan yang lainnya. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Nah, itu berbakti kepada guru. Jangan berbicara kepada kawan-kawannya ataupun bertingkah laku yang tidak baik sebagainya. Kemudian apabila bertanya disampaikan dengan cara yang santun. Misalnya, Ibu, saya atas nama Aulia ingin bertanya. Sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Ada tugas dikerjakan, ada PR dikerjakan. Itu ya. Kemudian cara berbakti kepada guru yang pernah mengajar. Nah, jadi perlu kalian ketahui tidak ada yang namanya alumni guru, tidak ada mantan guru, tidak ada. Guru, baik guru yang dari SD waktu TK, tetap guru kita sampai kita meninggal, ya. Nah, jadi cara berbakti kepada guru yang telah pernah mengajar kita, tidak sekarang lagi mengajar kita. Yang pertama, apabila bertemu menyampaikan senyum, kemudian salam dan sapa, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun. Menjalin silaturahmi kepada guru, didatangi guru ke rumahnya, ya, seperti berbincang-bincang tentang apa saja perjalanan pembelajaran kalian, ya, itu ya. Kemudian mendoakannya semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kesuksesan selalu. Melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil daripada kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang materi berbakti kepada orang tua dan guru. Itu yang pertama, hikmah berbakti kepada orang tua adalah itu meluaskan rezeki dan dipanjangkan umur bagi orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kemudian menjadi jalan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian dosa-dosa kita hilang karena berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan
kalau kita taat kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian akan lebih mudah menerima pembelajaran yang disampaikan, mudah memahami. Kemudian ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadikan manfaat bagi orang lain, tentunya bagi diri sendiri. Kemudian akan membawa berkah, ya. Itu ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Semangat terus dalam belajar. Bapak akhiri, mari kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dipahami semuanya. Baik, Bapak tutup pembacaan kali ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.